Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berlatih bersama-sama tentang apa, Anda? Tentang tali temali. Tentang tali temali. Baik, tapi sebelum kita latihan nih, biasanya ada yang bisa bikin kita semangat. Tepuk hawe dong. Coba jelas ini. Anda yang pimpin. Nah, oke, siap ya. Oke, ya. Oke, teman-teman yang di rumah juga siap. Tepuk hawe. Hawe. Yes. Lagi. Yo, Tepuk saya hawe. Hawe. Yes. Kayaknya udah semangat Semangat ya kita nih. Sampai menerima kita. ilmu baru, Wah. kita mempelajari wawasan baru, Iya. sudah dimulai dengan sesuatu yang bikin kita semangat. Nah, itu harus. Oke. Ya, supaya lebih akrab lagi kita berlatih bersama-sama tentang tali temali ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, iya. Karena ada peribahasa, jika tak kenal maka tak Cinta. cinta. Ya, ada juga kalau tak kenal maka tak. Alangkah baiknya kita taruh atau perkenalan terlebih dahulu. Ya. Ya, saya sendiri, nama saya adalah Rifki Ramadan. Di sini saya sebagai pelatih HWMBS Planet Putra, ya. Dan juga ditemani oleh Rakanda yang di samping ini. Silahkan dikenal namanya. Nah, nama saya Firandra Adi Arista. Saya juga sebagai pelatih di HW MBS Pleret. Nah, Itu. baik, kita berdua akan bersama-sama belajar bersama teman-teman melatih tentang tali temali pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan menggunakan tongkat ini. Nah, tongkat ini fungsinya untuk agar kita lebih mudah sebagai media dari talinya sendiri. Nah, Tempat untuk membuat simbolnya ya. iya Rakanda. Nah, ini Rakanda selanjutnya. Tali apa nih namanya? Rakanda? Nah, ini kita pakai tali karmantel Rakanda. Oke. Iya, Namanya tali teman-teman. karmantel ya. Tali karmantel. Ini bisa dilihat teman-teman. Ini pakai tali karmantel ya. Nah, kenapa kita pakai tali karmantel Rakanda? Kenapa? Nah, kita pakai tali karmantel ini karena di depan kamera kan kita lebih susah lagi ya kalau kita Oke, pakai ya. tali pandu. Tali biasa ini. Ya, jadi teman-teman susah untuk memahami itu. Jadi kita pakainya tali karmantel. Supaya lebih jelas Nah. dari kamera ya. Iya Rakanda. Nah, selanjutnya ada juga tali kur, tali pandu. Nah, ini tidak kami pakai, nggak kita pakai nih Rakanda di depan kamera karena sulit. Jadi sulit terlihat juga, susah. Jadi teman-teman susah memahaminya. Jadi kita pakainya tali karmantel. Nah, nanti teman-teman yang di rumah kalau mau coba bisa pakai tali pandu. Begitu Rakanda. Oke, baik. Tapi biasanya kalau kita beraktivitas seperti biasa kita menggunakan tali pandu cukup ya. Karena ya. Hanya saja ketika kita menjelaskan di kamera kita perlu menggunakan tali yang lebih besar supaya lebih jelas di kita. Supaya lebih jelas. Iya. Begitu. Nah, alat-alatnya sudah nih, Rakanda. Terus untuk simpulnya kita mau belajar apa aja nih simpul? Nah, tadi kita sudah dikenalkan ya Rakanda, Iya. alat-alat apa saja yang akan kita gunakan untuk latihan simpul atau latihan tali pada kesempatan kali ini. Nah, sekarang kita akan beritahu simpul apa saja yang akan kita pelajari pada latihan kali ini. Nah, nanti saya akan sebutkan, Rakanda juga bantu ya Rakanda. Siap. Simpul apa aja yang akan kita pelajari. Oke. Baik, ada 8 simpul yang akan kita pelajari pada latihan ini. Yang pertama ada simpul pangkal, simpul lasso, simpul kupu-kupu, dan juga simpul anyam tunggal. Kemudian apa lagi Rakanda? Nah, kita akan mempelajari simpul jangkar, Sangkat. anyam ganda, Oke, kembang, ya. sama simpul topi. Simpul topi. Oke. Ya, itu ada 8 simpul yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, bagaimana cara pembuatannya Rakanda? Nah, cara pembuatannya akan kita lihat nanti. Oke, tetap lihat dan saksikan video ini. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Check it out. Nah, untuk cara pembuatan simpul pangkal ya, kita bisa menggunakan media tongkat ini untuk bisa melingkari dan membentuk simpulnya. Yang pertama perlu kita putarkan di atas tongkat yang sudah disiapkan. Kemudian kita lewatkan dengan menyilang di atas tali yang sudah dilingkarkan tadi. Oke. Nah, apabila sudah, maka akan terbentuk seperti ini, dan ujung yang kita pegang kita masukkan lewat kedua tali yang sudah menyilang atau melingkar pada tongkat.
jadinya akan seperti ini. Oke, seperti inilah bentuk dari simpul pangkal. Nah, itu tadi menggunakan cara yang manual, menggunakan media tongkat. Adapun juga cara yang praktis, yang lebih simpel dan lebih cepat, yaitu seperti ini. Kita membuat lingkaran seperti ini, satu di tangan kiri saya, kemudian yang kedua berada di tangan kanan saya. Kemudian keduanya kita gabungkan seperti ini dan sudah menjadi bentuk simpul pangkal. Baik, untuk cara pembuatan simpul lasso, kita akan pelajari, yaitu kita membuat loop seperti ini terlebih dahulu ya. Setelah kita buat loop, kita ambil ujungnya, kita lewatkan pada loop tadi yang sudah kita buat. Kemudian untuk cara kita menyimpulnya tidak di sini. Karena ketika kita menyimpulnya di sini sama saja kita membuat simpul hidup ya. Tapi kita menalinya adalah di tali yang saya pegang di tangan kanan saya ini ya. Kita akan talikan di situ. Jadinya seperti ini. Kita lingkarkan. Setelah itu kita simpul seperti ini, simpul hidup bentuknya. Nah, di sini loop ini adalah lintasan untuk loop utama ya. Ini loop utama, kemudian ini adalah loop atau lingkaran sebagai jalur dari loop utama itu, sebagai untuk mengatur besar atau kecil lingkaran yang akan kita buat. Seperti inilah bentuk dari simpul lasso. Untuk simpul kupu-kupu. Nah, simpul ini kita buat dengan cara seperti ini. Kita siapkan loop seperti ini, kemudian kita balik ya. 1 kali, kemudian 2 kali. Seperti ini bentuknya. Nah, 2 kali seperti ini. Kemudian loop yang paling atas pada lekukan yang paling ujung kita bawa ke sini. Setelah kita balikkan, kita arahkan ke sini, kemudian kita masukkan ke loop yang ini, yang kecil ini lewat bawahnya. Kita tarik sehingga dia akan membentuk loop seperti ini. Nah, kita perlu kencangkan dulu. Nah, seperti inilah bentuk dari simpul kupu-kupu atau simpul butterfly. Nah, cara untuk membuat simpul anyam. Pada dasarnya simpul ini berfungsi untuk menyambung tali ya. Jika ada tali yang perlu panjangnya kurang atau mungkin tali yang terputus perlu kita sambungkan lagi, bisa kita menggunakan simpul anyam. Caranya seperti ini, kita buat satu loop seperti ini pada tali yang sebelah tangan kiri saya ya. Boleh di kanan, boleh kiri, terserah senyaman kita membuatnya di mana. Kemudian kita juga siapkan ujung yang lainnya. Nah, ujung ini kita masukkan lewat bawah dari loop yang sudah kita siapkan. Seperti ini ya. Kemudian kita lingkarkan ujung di tali di tangan kanan saya, kita lingkarkan ke loop yang sudah kita siapkan tadi. Nah, di kira-kira apabila kurang panjang kita tambahin panjangnya, apabila cukup ketika sudah cukup, sudah melingkar seperti ini ya, melingkari loop yang sudah kita siapkan di tangan kiri saya. Ini ada ujung di tangan kanan saya, kemudian kita masukkan di bawah sini, di loop yang kecil ini. Ketika udah masuk, kita tarik kencang dan jadilah seperti ini simpul anyam tunggal. Oke teman-teman, kita akan mempelajari tentang simpul jangkar. Simpul jangkar mungkin ada beberapa yang sudah tahu, tapi kita coba dulu aja. Yang pertama, langkah pertama kita harus membuat loop di bagian sini ya. Loopnya menyilang seperti ini. Nah, tali yang dari luar ini ada di bagian atas. Ini yang dari dalam ini, yang ujungnya ini ada di bagian bawah.
Oke, ini cara simpelnya, ada dua cara teman-teman, akan saya jelaskan cara pertama yang lebih simpel. Oke, setelah ini kita buat loop lagi seperti itu, dan yang kita harus ingat bagian ini itu ada di atas. Oke, ini masih satu jalur ya di bagian bawah. Oke, teman-teman bisa lihat di bawah. Oke, setelah terbentuk seperti ini lubang ini kita gabungkan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat jadi simpul jangkar ya teman-teman. Nah, ini cara simpelnya, cara mudahnya. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kita buatnya di tongkat, di pertengahan tongkat seperti ini. Nah, kita bisa buat seperti ini teman-teman. Langkah pertama adalah kita masukkan tali ini lewat bawah. Oke teman-teman, setelah itu ujung ini kita masukkan lewat bawah tali. Oke teman-teman, selanjutnya setelah ujung tali ini kita lewatkan atas ini. Oke, bisa dimengerti. Nah, ujung ini kita masukkan lewat bawah. Nah, kita ambilnya ini dari dalam tali ini ya, dari dalam lubang ini. Nah, kita ambil ini, set. Nah, sudah jadi teman-teman, simpul jangkar seperti ini. Nah, bisa dilihat ini simpul jangkar ya. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari simpul anyam ganda. Nah, dalam membuat simpul anyam ganda kita perlu tali dua buah tali. Oke teman-teman, untuk langkah pertama, tali pertama yang sebelah kiri ini kita perlu buat loop atau lubang kayak ini. Nah, kayak ini, setelah kayak ini, selanjutnya tali satunya kita masukkan lewat bawah. Oke, setelah kayak ini bentuknya. Oke, ini yang kita masukkan tadi, ini kita buat seperti ini. Kita masukkan seperti ini teman-teman. Nah, oke, karena namanya ganda berarti kita harus membuat lubang ini masuk ke sini, tali ini masuk ke lubang ini, itu 2 kali. Jadi kita perlu membuatnya 2 kali. Kita coba teman-teman. Ini baru 1 kali. Untuk yang kedua kita masukkan ke sini lagi. Oke, nah ini sebenarnya sudah jadi, cuma tinggal kita rapikan saja. Coba kita lihat. Seperti ini teman-teman. Oke, sudah jadi ya, seperti ini. Mantap. Oke teman-teman, selanjutnya adalah simpul kembar. Oke, kenapa namanya simpul kembar? Karena ada 2 tali dan simpulnya sama. Oke teman-teman, kita coba ya. Simpul kembar ini fungsinya untuk menyambung 2 tali. Nah, caranya adalah caranya gampang banget, seperti kita membuat simpul pada umumnya, yaitu kayak gini nih. Nah, simpul hidup seperti ini. Cuman yang tali satunya ini kita masukkan ke sini. Nah, masukkan ke lubang ini kita kencengin. Set. Nah, oke, yang tali satunya ini kita juga buat simpul yang sama. Kembar. Oke. Teman-teman, kita masukkan. Nah. Oke, setelah seperti ini sudah jadi ya teman-teman. Kembar seperti ini. Jadi simpulnya kembar. Oke. Seperti ini teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari tentang simpul topi. Nah, simpul topi ini kita cukup menggunakan 1 tali ya teman-teman. Kita cukup menggunakan 1 tali. Nah, oke, caranya gampang banget karena seperti ini. Nih kita buat loop seperti ini, menyilang. Oke, kalau sudah menyilang seperti ini ujung tali yang ini kita udah buat lubang seperti ini. Nah, lubang ini kita masukkan ke sini. Set. Nah, jadi simpul topi. Oke, ini simpul topi
tapi untuk membuat tangga itu seperti ini teman-teman. Ini kita lepas dari ini, kita masukkan lagi. Nah, oke, seperti ini ya, kita taruh bawah ini. Nah, setelah ini di bawah ini, tali ini di bawah tongkat, kita masukkan tali yang ini ke dalam lubangnya lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah bisa untuk membuat tangga. Selanjutnya, untuk tangga selanjutnya ini nanti kita sambung lagi kayak gitu teman-teman. Oke, bisa dipahami. Terima kasih. Mantap. Nah, demikian teman-teman cara pembuatan simpul ya. Tadi ada 8 simpul yang sudah kita pelajari dan juga caranya. Begitupun juga pemanfaatannya dalam kehidupan nyata. Nah, setelah ini kita mau praktek langsung pengaplikasian simpul dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, nanti akan saya praktekkan bersama rekan Devi Andrea juga pembuatan simpul dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.
lihat tadi Rakanda yang sudah kita praktekkan sama latihan-latihan kita tadi. Nah, itu tadi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah Amin. nanti. Nah, itu Dapat bermanfaat bagi banyak orang ya. iya Rakanda. Nah, oke teman-teman, itu tadi dari kita ya. Oke, sebelum kita tutup nih, kita pengen dengar teman-teman tepuk HW dulu ya. Oke, kita mulai. Tepuk HW. HW. Yes. Oke, itu tadi teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kita. Semoga bisa ketemu di lain waktu. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.